الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak kata yang patut kita ucapkan selain kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri ibadah salat Jumat yang diawali dengan 2 khutbah. Mudah-mudahan langkah kita semuanya diganjar oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya esok di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti, dapat meneladani sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara terkait dengan keutamaan istiqamah. Kalaulah kemudian kita sering diingatkan dalam setiap khutbah Jumat, khatib mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka tentunya istiqamah ini merupakan sebuah keniscayaan bagaimana seseorang akan mendapatkan sebuah ketakwaan kalaulah dia kemudian tidak menjalankan istiqamah. Apa sebenarnya istiqamah itu? Istiqamah dalam istilah lain yaitu adalah luzumu ta'atillah, adanya sebuah ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan seluruh rangkaian perintahnya dan menjauhi semungkin-mungkinnya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, disinilah bagian daripada bagaimana kita akan menjalankan sebuah keistiqomahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, qala Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Rasulullah pernah bersabda, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang paling konsisten, yang paling istiqamah, sekalipun ibadah itu dikerjakan sedikit. Maka makna daripada hadis ini dapat kita mengerti semuanya, bahwa bagaimanapun juga ketika kita ingin menjalankan seluruh perintah Allah,
maka beristiqamahlah. Karena jelas Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, bagi mereka yang menjalankan ibadah secara konsisten atau secara istiqamah, maka jaminannya yaitu adalah berupa surga. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka untuk meraih istiqomah ini adalah hal yang paling sulit sekali. Kalaulah kemarin ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita masih dapat mengerjakan dengan semaksimal mungkin karena kita mengharapkan ridho dari Allah dan tentunya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, maka kewajiban di luar bulan suci Ramadan pun harus kita kerjakan sebagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka bagaimana cara kita untuk menggapai istiqomah itu sendiri? Pada siang hari ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana kemudian kita meraih istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama yaitu adalah meluruskan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal tergantung daripada niatnya, dan setiap pekerjaan tergantung daripada niatnya. Maka ketika kita berniat akan menjalankan seluruh rangkaian ibadah maupun aktivitas kita sehari-hari, maka niatkanlah karena Allah. Ketika kita berangkat dari rumah menuju sekolah dengan niatan untuk menuntut ilmu, maka niatkanlah karena Allah. Karena ketika kita berniat karena Allah, maka kita terhitung sebagai hambanya yang sedang berada di jalan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man kharaja fi tarabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa mereka yang berada, yang keluar dari rumahnya untuk tujuan menuntut ilmu, maka mereka berada di jalan Allah sampai mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Maka dari itu, niatkanlah semua apapun yang kita kerjakan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka semuanya itu akan terbilang sebagai amal ibadah yang diharapkan kelak akan mendapatkan pahala dan jasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali mereka untuk menyembah kepadaku. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lantas yang kedua, bagaimana kemudian kita meraih istiqomah? Yaitu adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka circle persahabatan, pertemanan yang baik itu pun juga akan menghasilkan sebuah kebaikan pula untuk diri kita. Maka Rasulullah menggambarkan bagaimana perumpamaan bersahabat dengan orang yang baik atau kawan yang baik dengan mereka orang yang tidak baik. Maka Rasulullah mengatakan atau menggambarkan bagi orang yang baik sebagaimana mereka penjual minyak wangi dengan pandai besi.
Ada kalanya penjual minyak wangi akan memberikan hadiah kepadamu, atau kamu akan membeli darinya, atau minimal kamu akan mendapatkan harum dari penjual minyak wangi tersebut. Adapun mereka, orang-orang yang memiliki sifat buruk atau teman yang buruk, mereka diibaratkan seperti kayak pandai besi. Ada kalanya kita akan mendapatkan percikan api dari tempaan besi yang dilakukan oleh si pandai besi, atau paling tidak kita mendapatkan aroma yang tidak baik atau yang busuk dari seorang pandai besi. Oleh karena itu, bagaimanapun kita untuk mendapatkan sebuah circle yang baik, itu harus kita lihat dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berkawan. Hari ini sidang salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang terakhir, ketika kita berharap untuk menjadi orang yang senantiasa istiqomah mengerjakan amal ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan ketika di tasyahud akhir dengan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Bagaimana kemudian di situ ada penekanan, wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami kepada agamamu, agar kami dapat mengerjakan sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Hari ini sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka untuk menutup akhir khutbah kali ini, saya ingin menyimpulkan apa yang saya sampaikan pada khutbah kali ini. Yang pertama yaitu adalah marilah kita tetap istiqamah dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita istiqamah, maka Allah akan menjanjikan surga bagi kita semuanya. Maka kesempatan tidak akan datang dua kali. Kesempatan yang lalu tidak akan mungkin terulang kembali. Waktu akan berputar dan waktu tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Maka dari itu, mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan umur panjang, maka marilah kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Seraya kita berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb Tuhan kami, maka anugerahkan kami keistiqomahan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat diambil sebuah pelajaran, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فلذكر الله أكبر.